Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Khalid akan menjelaskan perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya, NIM 2022-112-86, kelas 1F Manajemen. Pendahuluan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi telah menghasilkan berbagai inovasi dalam mempermudah kegiatan manusia seperti jam, telepon genggam, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 mengalami perubahan yang sangat drastis. Sementara agama sendiri mengalami perubahan yang relatif lambat. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakharmonisan antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal hakikat ilmu sebenarnya ialah segala ilmu di dunia ini tidak boleh terpisah daripada nilai Islam, dan ilmu tersebut baik merupakan ilmu yang terpuji atau ilmu terkeji. Untuk menuju perkembangan pada iptek dalam Islam, hal pertama yang dapat dilakukan yaitu evaluasi dan refleksi terhadap faktor-faktor yang menjadi kemunduran iptek dalam Islam. Pertama, salah satunya adalah karena kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Faktor ini sebagai modal utama. Yang kedua, masyarakat harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia dan berbagai bangsa dan negara. Ketiga, masyarakat harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Terakhir, masyarakat harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam tak hanya berguna bagi agama kita, tapi juga berguna bagi kemanusiaan. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya agar melakukan penelitian yang juga senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ilmu pengetahuan. Hal ini jugalah yang mendorong umat muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yakni kritis, terbuka, menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut, dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya, sosial 5.0. Menurut Fukuyama, sosial 5.0 membuat kehidupan masyarakat berfokus pada manusia, di mana antara pengembangan teknologi dan resolusi dari bermasyarakat sudah dapat diraih, dan masyarakat dapat menikmati sebuah kehidupan yang memiliki kualitas hidup yang terbaik, di mana sangat aktif dan nyaman. Sosial 5.0 menurut Putra, dengan adanya sosial 5.0, kecerdasan dibuat akan berkembang pesat dengan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan, atau the Internet of Things atau LOL, menjadi suatu kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang bagi kemanusiaan. Perkembangan inilah yang akan membantu seluruh umat manusia agar mendapat kualitas hidup yang baik, yang lebih layak, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Masyarakat dapat menikmati segala kemudahan hanya dalam satu genggaman. Dengan sosial 5.0 juga, kecerdasan buatan akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan, yang dimana kecerdasan akan membantu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, baik dalam sisi sains, teknologi, dan dalam sisi sosial humaniora, sehingga permasalahan yang peneliti masih mencari jawaban atas segala semesta dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.
Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Pada dasarnya sebuah digitalisasi yang mutakhir. Dalam banyak industri, kombinasi teknologi internet dan teknologi berbasis masa depan dalam cakupan objek pintar atau mesin dan produksi terlihat menghasilkan sebuah pergeseran paradigma fundamental baru dalam produksi industri. Pandangan masa produksi di masa depan terdapat sistem manufaktur yang modular dan efisien dan mencirikan skenario di mana produk mengontrol dan proses manufaktur itu sendiri. Ini berarti untuk merealisasikan manufaktur dalam produk industri dalam sebuah saku ukuran lini produksi di mana menjaga keberlangsungan ekonomi terhadap produk massal. Perkembangan inilah yang dijadikan sebuah momentum dalam meningkatkan kualitas kompetensi. Pemanfaatan teknologi inilah yang harus diimbangi dengan kemampuan yang akan melahirkan berbagai macam metode efisien yang tertata dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dikarenakan terdapat satu hal yang dimana sebuah kecerdasan buatan tak mampu melakukannya, yakni empati. Namun kecerdasan buatan dapat berperan sebagai pendukung kinerja SDM. Oleh karena itu perlunya pengembangan kompetensi SDM yang tidak dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan, di mana salah satunya yaitu meningkatkan soft skill SDM dan menyelesaikan masalah yang masih belum dipecahkan dengan manusia selama berabad-abad. Selanjutnya, kecerdasan bertambah atau augmented intelligence. Kecerdasan bertambah menurut Rouse dan Sporer merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan sistem di mana manusia dan kecerdasan buatan bergabung. Terminologi ini selaras dengan kecerdasan buatan. Cerdasan bertambah dibekali untuk menambah persepsi manusia dan membantu manusia dalam membuat keputusan, mempelajari, dan merencanakan dengan bantuan kecerdasan buatan, ketimbang menggantikan agen manusia dalam proses otomasi dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya, ke teknologi yang saling berkolaborasi dengan Islam. Pada dasarnya, Islam sangat menjunjung umatnya agar senantiasa menjadi orang yang berada baik di dalam maupun di luar panggung mengenai iptek. Oleh karenanya, teknologi turut berkolaborasi dengan Islam satu sama lain yang akan berguna untuk seluruh umat, baik umat manusia maupun umat muslim itu sendiri. Hal inilah yang membuat umat muslim harus memiliki sifat ilmuwan, yakni kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya ilmu tersebut, dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis. Inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap umat muslim agar mampu unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW juga terdapat dorongan untuk menuntut ilmu selaras dengan penekanan dari arti ilmu dalam Al-Quran. Dalam salah satunya hadisnya beliau bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau pun turut bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada bidang pendidikan, misalnya penggunaan AR untuk membantu menghafalkan ayat suci Al-Quran pada model pembelajaran daring turut membantu umat muslim dalam memberikan ilmu yang
transfer dari guru ke murid semakin mudah dan efisien. Selain itu pula, dengan penggunaan AR, pembelajaran Al-Quran khususnya untuk usia anak-anak akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan metode konvensional yang pada umumnya banyak digunakan oleh banyak guru di Indonesia. Media dakwah turut berkembang seiringan dengan pesatnya kemajuan teknologi.